Hasil survei Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub pada libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 memprediksi pergerakan masyarakat dalam libur Nataru kali ini sebesar 44,17 juta orang. Dengan pergerakan masyarakat terbesar berasal dari Jabodetabek menuju Yogyakarta, Bandung, Malang, dan Bogor. Angka ini meningkat bila dibandingkan pada Nataru 2021. Sebelumnya, menjelang libur Natal dan Tahun Baru, Satgas COVID-19 memperbarui data terkait kasus corona di Indonesia. Tercatat ada 1.053 tambahan kasus, sehingga sejak Maret 2020 sampai 22 Desember 2022, sudah 6.700.000-an warga yang terpapar virus corona selama pandemik di Indonesia. Sementara itu, Presiden Joko Widodo memberi isyarat bahwa pemberlakuan PPKM bisa dihentikan di akhir tahun. Ini seiring dengan kasus COVID-19 yang terus menurun. Kemarin kasus harian kita berada di angka 1.200. Dan mungkin nanti akhir tahun kita akan menyatakan berhenti PSBB PPKM kita. Perjalanan seperti itu harus kita ingat betapa sangat sulitnya. Bila kita melihat dari kasus-kasus sebelumnya, tingginya pergerakan masyarakat dalam setiap libur panjang akan berdampak pada peningkatan jumlah kasus COVID-19 di tanah air. Situasi COVID-19 kian melandai, namun jadilah warga yang pandai untuk tetap waspada dan patuh pada protokol kesehatan. Tim Liputan BTV. Situasi COVID-19 kali ini terus kian melandai. Tidak seperti 1 atau 2 tahun lalu, pemirsa, pemerintah maupun warga juga tampaknya sudah bisa lebih percaya diri untuk menyambut gelaran Natal dan Tahun Baru kali ini. Tetapi benarkah tidak ada potensi lonjakan kasus COVID-19 pasca pergerakan atau mobilitas warga yang begitu tinggi di momen pergantian tahun ini? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami di studio BTV, ada Ketua IAKMI Pak Hermawan Saputra dan juga Kabiro Komunikasi Publik Kemenkes Bu Siti Nadia Tarmizi. Selamat sore, Pak Hermawan. Selamat sore, Mas Agung. Bu Nadia, selamat sore. Saya mau ke Bu Nadia terlebih dulu sebagai overview. Bu Nadia, bagaimana kajian Kemenkes terkait kondisi COVID-19 di tanah air dalam waktu dekat ini, setidaknya menjelang akhir tahun ini? Ya, kalau kita lihat ya sebenarnya flashback lagi ya, mungkin yang jelas dari Januari sampai sekarang, kalau kita bisa bilang hampir dalam 12 bulan, Mas Agung, sebenarnya COVID-19 kita di Indonesia ini sudah lebih sangat terkendali ya. Jadi kalau kita mau dulu mungkin ya pernah mengingat ya bahwa sebelum kita menjadi endemi itu pasti kita lakukan dulu satu tahapan di mana pandemi ini terkendali. Dan pandemi ini terkendali kan membutuhkan kurun waktu tertentu. Waktu itu kita pernah menyampaikan minimal 6 bulan. Nah, sekarang kita sudah lihat sejak Januari, kemudian kita punya suatu siklus pada waktu itu mudik yang saat itu hampir 80.000 orang melakukan mudik ya, karena pertama kali mudik setelah hampir 2 tahun lebih pandemi. Dan kita lihat pasca setelah itu pun tidak ada terjadi kenaikan kasus dan kematian kasus. Kemudian juga kalau kemudian kita lihat lagi ada varian-varian baru yang muncul, XBB1, BN1275 ya, itu juga terjadi peningkatan. Tapi kalau kita lihat grafiknya itu ya, kalau saya lihat sih 10% dari Omikron yang awal pun juga sangat kecil ya peningkatannya. Jadi kalau kita lihat juga kasus paling tinggi sekitar 10.000, kemudian kalau kemarin kita lihat hanya 1.000 kasus yang dilaporkan, dengan angka kematian yang konsisten itu yang masih sangat rendah dibanding. Jadi walaupun terjadi peningkatan kasus, angka kematian itu masih sangat rendah. Oke, dengan kata lain Kemenkes dalam hal ini percaya diri bahwa COVID-19 di Indonesia sudah sangat terkendali, begitu? Ya, betul. Oke, kami juga mencatatkan data dari Litbang kami, pemirsa, dari B-Universe ini sempat mencatatkan data temuan kasus COVID-19 dalam kurun waktu 1 tahun. Mungkin bisa dilihat di layar, ini ada temuan kasusnya. Kami mencatatkan setiap tanggal 20, begitu, ada temuan kasus yang terus melandai. Kita lihat bersama-sama, kemudian juga dari catatan kami juga ini ada angka-angka kasus kesembuhan yang juga terus meningkat
dalam beberapa waktu terakhir. Saya ke Pak Hermawan, sambil kita lihat data ini Pak Hermawan, landainya angka kasus COVID-19 di Indonesia, apakah ini juga menjadi pertanda bahwa kita sudah boleh percaya diri bahwa aman untuk berlibur di akhir tahun ini? Kita lihat dulu ya, kisah di 2020 menjelang akhir tahun 2020 sebenarnya tanda-tanda kenaikan kasus sudah terjadi. Kemudian juga puncaknya itu di Januari, Februari di 2021. Kemudian menjelang akhir 2021 di Desember juga tanda-tanda itu sejak November udah terjadi peningkatan kembali. Nah, puncaknya juga setelah libur Nataru di 2022 yang lalu karena juga masuk Omikron kan, sampai luar biasa kasus di awal 2022. Nah, sekarang menuju akhir 2022 sudah di bulan Desember juga kita di pekan keempat awal ini. Jadi agak berbeda memang. Walaupun angka-angka epidemiologis ini terlihat controllable, artinya dari angka replikasi yang seharusnya memang di bawah 1 begitu ya. Nah, kemudian juga ada angka positivity rate tidak boleh lebih dari 3% misalnya. Nah, sekarang ini kelihatannya itu terjadi termasuk occupancy rate di rumah sakit ya untuk bed occupancy COVID. Nah, ini indikator epidemiologi menunjukkan memang perbedaan pola ini di akhir tahun yang lalu. Makanya dari gestur pemerintah, apakah itu di Kementerian Kesehatan atau pada level Presiden, kan sudah menyampaikan optimisme. Kita juga senang dan bersyukur. Tetapi ada hal-hal juga yang harus kita lihat dari sudut makro, dari isu yang lebih umum. Nah, contoh pertama, WHO sendiri belum mencabut status pandemi. Artinya di belahan dunia lain kasus ini masih terjadi dan fluktuatif. Nah, contohnya saat ini di Tiongkok sedang terjadi kasus yang signifikan kembali. Kemudian indikator-indikator lain seperti vaksinasi. Nah, kita seharusnya sekarang ini kan sudah lebih dari 60%. Paling tidak booster itu sudah dilalui, tetapi kenyataannya kita belum. Nah, artinya PR untuk vaksinasi booster juga masih tinggi di Indonesia. Belum lagi yang terkait dengan habit ya, dari community awareness. Nah, karena community awareness kita juga sudah excuse, sebenarnya kenyataan di lapangan tuh orang sudah bebas sekali. Nah, maka Kami itu bisa melihat ya, orang yang datang ke mall sekarang atau ke pusat perbelanjaan sudah tidak begitu patuh lagi tampaknya. Iya, pengawasan juga lemah kan. Nah, maka itu ketika tinggal instrumen terakhir dalam pencegahan pengendalian COVID itu adalah policy awareness. Nah, policy inilah yang tadinya yang PSBB ya, PP 21 tahun 2020 kemudian bertransformasi menjadi PPKM. Nah, tinggal menjadi instrumen yang bisa sewaktu-waktu dievaluasi sesuai dengan dinamika dan resiko transmisi COVID. Dan ketika Presiden menyampaikan pernyataan kemungkinan mencabut di akhir tahun ini, itu juga optimisme, tetapi penterjemahannya harus punya timing yang baik. Nah, hemat kami timing yang tepat untuk mengevaluasi itu sebenarnya di akhir Januari 2023 sebagai konsekuensi dari Nataru di mana mobilitas kita secara nasional sangat ramai sekali mencapai puncaknya. Kita coba konfirmasi ke Kemenkes. Bu Nadia, tadi Pak Hermawan sempat menyampaikan bahwa menurut hematnya adalah waktu evaluasi dilakukan setelah Nataru ini. Apakah itu sudah masuk checklist dari Kemenkes, proses evaluasi itu? Iya, jadi memang kita selalu memantau dua hal ya kalau kita belajar dari situasi pandemi COVID-19. Karena selalu kalau kita melihat bahwa migrasi ataupun juga pergerakan orang itu sangat menentukan situasi daripada COVID-19. Jadi kita lihat pola yang sama. Tadi Pak Hermawan sampaikan di 2019 awal pandemi ya, sebelum kita menyatakan di 2020 Indonesia positif COVID, itu kan dampak daripada Nataru di 2019. Kemudian kita lihat kembali Lebaran di 2020 itu juga berdampak. Kemudian waktu itu kita menemui varian Delta. Bahkan kemudian di 2020 kembali Nataru juga kita. Jadi setiap terjadi peningkatan ataupun terjadi hari-hari besar itu ada cenderung terjadi peningkatan kasus. Nah, sekarang kita lihat kembali nih. Kemarin satu ujian sebenarnya pada saat mudik Lebaran. Pada waktu itu kita mengizinkan orang melakukan mudik Lebaran. Kalau masih ingat 2021 masih kucing-kucingan ya Mas Agung ya. Nah, nah, tapi jadi akhirnya sekarang kemarin kita lihat bahwa tidak terjadi peningkatan kasus yang signifikan ya. Nah, kemudian sekarang Nataru kita lihat lagi ya, di mana kalau mungkin saat Lebaran kemarin pembatasan kegiatan masyarakat itu kalau kita lihat kan masih cukup ketat lah, tadi disampaikan pakai masker atau kemudian peduli lindungi, dan yang penting juga pada waktu itu masyarakat masih mau testing ya Pak. Tadi Pak Hermawan juga sempat menyampaikan tanda-tanda bahwa akan terjadi
terjadi lonjakan ini tidak terjadi di momen ini, begitu ya. Tapi seandainya prediksi Pak Hermawan ini meleset, kemudian ada lonjakan, upaya apa yang disiapkan? Peluru seperti apa yang disiapkan oleh Kemenkes? Ya, sebenarnya kalau kita flashback lagi ya, kurang lebih 2-3 minggu lalu kan memang kita melihat ada tren peningkatan. Pada waktu itu kan juga masyarakat juga sudah cukup khawatir karena kasus terus meranjak, yang tadinya 1.000-2.000 kemudian sempat mencapai angka 8.000 dan 9.000. Tapi kemudian kita melihat bahwa dengan kita adanya surveillance genomik yang terus memperkuat, ini kan bisa melihat pola ya. Begitu kemudian puncaknya varian XBB itu sudah tercapai, kasus pasti turun, dan itu kita lihat terjadi 2-3 minggu yang lalu. Nah, sekarang surveillance genomik tetap kita lakukan, kita mencari apakah ada varian baru, karena kemarin kan sempat ada isu BN1 yang mungkin jadi varian baru, tapi ternyata XBB masih tetap mendominasi. Nah, mungkin kalau kita lihat kalaupun terjadi peningkatan kasus, rasa-rasanya Vaskes kita akan siap menangani itu. Oke, setidaknya itu melegakan kita karena Vaskes sudah siap untuk itu dan penelitian juga sudah dilakukan. Tetapi ini menjadi penting kami bertanyakan karena bagaimana ya, rasanya masih segar di ingatan kami di awak media ketika 2 tahun yang lalu mungkin pada saat pertama PSBB dilakukan, bunyi sirine dari ambulan melintas membuat kita begitu deg-degan. Kemudian jalanan Jakarta ibu kota yang biasanya ramai pagi dan sore hari tiba-tiba menjadi sepi. Hal-hal seperti inilah yang kemudian menimbulkan rasa khawatir kepada kami bahwa itu kemudian akan terjadi lagi. Kepada Pak Hermawan, kalau tadi Kemenkes sudah menyiapkan strateginya, bagaimana dengan warga? Langkah preventif apa yang harus dilakukan warga agar kondisi mengerikan itu tidak kembali terjadi? Sebenarnya kewaspadaan dalam bentuk proporsionalitas dalam bersikap itu tentang penting, tetap sangat dan amat penting gitu ya. Itu berkali-kali kita juga sampaikan di berbagai media, karena yang paling membuat adanya kenaikan kasus ini di waktu-waktu terakhir ini sebenarnya adanya subvarian baru ya, atau adanya varian yang menjadi turunan dari varian yang cukup mengkhawatirkan sebelumnya. Tadi yang disebut oleh Bu Nadia, varian XBB, kemudian BQ, BN, dan seterusnya, itu dalam pantauan semua tadinya. Apakah varian ini akan terus berkembang dan menjadi lebih virulens ketika masuk di Indonesia atau tidak? Nah, di beberapa negara lain terjadi signifikansi. Rupanya di Indonesia mungkin juga dengan lingkungan kita yang hampir semuanya terpapar menjadi lebih lambat misalnya. Nah, tetapi potensi munculnya varian dan subvarian baru itu selalu ada. Nah, itu juga biasanya disebabkan dengan intensitas keramaian dan kerumunan. Di mana ada potensi keramaian kerumunan, adanya perubahan dari inang ke inang yang lain, interaksi itu memungkinkan munculnya resiko varian baru. Dimanapun, memang tidak ada varian yang lahir dari Indonesia yang menjadi kekhawatiran global. Tapi rata-rata kita impor dari luar yang masuk ke Indonesia. Kita tentu berharap tidak ada subvarian baru, tetapi bahwa ada potensi itu, maka kembali kepada sikap perilaku harus tetap menjadi proporsional. Hikmah pandemi ini sudah memberikan pengajaran banyak, termasuk perilaku hidup bersih dan sehat itu sendiri, mencuci tangan, menggunakan masker, ini harus bijaksana. Karena banyak juga penyakit lain yang tidak hanya COVID yang bisa kita cegah dengan perilaku itu. Mereka yang cukup jengah dengan kondisi pandemi ini, barangkali setidaknya kemarin itu sudah lebih ada angin segar ketika Presiden Joko Widodo mengisyaratkan bahwa PPKM akan segera berakhir. Tanggapannya seperti apa? Ditahan dulu. Usai jeda pariwara kita akan kembali dengan informasi berikutnya. Tetaplah bersama kami pemirsa di Berita